Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Sebelum kami berbincang bersama analis yang Analis gitu ya. kemudian bergabung bersama kami di Market Buzz, ada beberapa data yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah untuk agenda hari ini di Indonesia ada data mengenai cadangan devisa Indonesia di bulan Mei, kemudian juga dari Amerika Serikat data inventory minyak mentah, dari Malaysia cadangan devisa Malaysia, dari Jepang ada data mengenai PDB Jepang quarter on quarter dan juga year on year, dan juga dari Korea Selatan ada PDB Korea Selatan quarter on quarter dan juga year on year. Dari emiten pemirsa dari dalam negeri tentunya ada 16 RUPS pemirsa ya, di antaranya ada S Hardware atau ACES, kemudian ada Toba, SSIA, dan beberapa emiten lainnya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Banyak sekali yang akan RUPS. Ya, Kemudian juga untuk yang terakhir ada dividen tunai dari saham tambang batubara yaitu Adaro. Oke. Itu dia ya pemirsa yang patut Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Dan kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Pak Praska Putrantio pemirsa ya. Selamat pagi Pak Praska. Ya, halo, selamat pagi Pak Praska. Baik, terima kasih Mas Praska sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Dan kita kemudian akan membahas satu hal yang cukup menarik terkait dengan batubara yang tadi sempat disampaikan oleh Prisa begitu. Apakah sebetulnya saham batubara ini masih di atas angin, Mas Praska? Halo. Ya, halo. Ya, Ya, silakan. Ya, gimana Mas Praska? Karena kan pemerintah ini menaikkan HBA ya dari batubara untuk kontrak Juni. Apakah ini yang membuat saham-saham batubara kemarin di awal pembukaan itu mengalami lonjakan meskipun di penutupan perdagangan sore yang terpantau menjadi mendominasi net foreign buy dari asing, INDI dan juga UNTR saja? Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk pergerakan komoditas harga batubara sendiri ya, kalau kita lihat secara pergerakan 1 bulan dan year to date, ini harganya rasa cukup kencang, yang paling tinggi di antara harga komoditas lain ya. Ini mencapai penutupan $394 per ton ya, mendekati kembali level $400 per ton. Dan memang secara katalis ya kita melihat yang paling kuat adalah saat ini sentimen krisis listrik di India ya, karena gelombang hawa panas ya untuk mereka, sehingga mereka banyak kebutuhan untuk mensuplai pembangkit listrik untuk kebutuhan pendingin seperti itu. Nah, jadi di tengah meningkatnya kebutuhan harga batubara, meningkatnya kebutuhan batubara di India, dan juga kalau kita lihat memang India itu menjadi salah satu dari importir batubara terbesar dari Indonesia. Memang ya akhirnya ini menjadi katalis penopang kuatnya harga batubara di sepanjang awal Juni. Dan saat ini pun juga masih berlangsungnya sentimen geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang membuat negara-negara di Eropa itu tidak bisa mendapatkan impor batubara dari Rusia, jadi mencari alternatif lain selain Rusia, sehingga permintaan batubara di luar Rusia tersebut masih tetap tinggi dan menambah support ya pada harga batubara di pasar internasional. Dan akibatnya ya harga batubara acuan di dalam negeri sendiri naik ya, mencapai 323,91 per dolar per ton, seperti itu, naik dibandingkan dari sebelumnya sekitar 275,64 per ton. Ya, ini kemudian juga dinilai sebagai salah satu strategi agar produsen batubara juga memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri, pun mereka juga dapat merasakan keuntungannya gitu ya. Karena kalau bicara mengenai disparitas dari harga domestik dan juga harga global, ini yang kemudian nampaknya betul-betul menjadi concern dari pemerintah. Jangan sampai terlalu jauh, kalaupun sudah jauh gitu, apa yang kemudian terjadi di komoditas CPO begitu, jangan sampai kemudian terjadi di batubara begitu ya Mas Praska ya? Ya, betul sekali. Jadi gapnya tidak terlalu besar dibanding dengan harga komoditas pasar nasional. Oke, apakah itu artinya Mas Praska selaku CEO dari Advisor.id ini merekomendasikan saham-saham yang juga berbasis batubara, meskipun mungkin kalau kita lihat dari segi harganya sudah cukup melambung? Ya, sebenarnya secara pergerakan harga saham kita lihat saham-saham dari komoditas batubara itu sudah cukup kencang sekali, bahkan kalau saya amati cenderung menyentuh all time high semua ya. Contoh seperti katakan saham Adaro Energy ya kan, kemudian ada saham ITMG juga ya, ini juga sudah
mencetak level tertinggi dalam kurang lebih 3 tahun terakhir ya kan, sampai TBA juga demikian. Artinya memang optimisme investor itu cukup besar sekali, dan apa yang mendrive atau mendorong terjadinya peningkatan yang luar biasa pada saham-saham batubara ini, yang secara kita lihat return year to date ini, sektor batubara, sektor energi yang memang ditopang oleh kebanyakan dari saham-saham batubara itu membuat sektor tersebut, IDX sektor energi ini naik sampai 53% indeksnya, dan memang di dalamnya adalah ditopang dari komoditas, salah satunya adalah batubara. Nah, ini secara fundamental kalau saya review, kinerja Q1 per Maret 2022 ini naiknya luar biasa ya, rata-rata pertumbuhan penjualan ini naiknya sampai, kalau saya rekap ya per Maret yang sudah merilis, naiknya sampai 94%. Sementara pertumbuhan di laba operasional dan laba bersih itu 345 sampai 400% secara year on year. Artinya apa? Memang peningkatan harga rata-rata batubara di pasar internasional yang mendrive pendapatan mereka ini membuat valuasi saham secara price earning ratio, contohnya seperti Adaro, kemudian Indica Energy, ITMG, PTBA ini menjadi sangat murah sekali. Bahkan ada yang sampai di bawah 5 kali, tapi rata-rata kebanyakan di bawah 10 kali, single digit. Dan ini menjadi sesuatu yang langka dan menarik ya buat investor melihat pada saham dengan valuasi price earning ratio single digit, terutama untuk saham-saham di sektor komoditas energi. Ya, artinya secara valuasi harga masih dinilai menarik untuk bisa masuk ke saham-saham yang Anda tadi sebutkan, Mas Praska. Ya. Kapan waktu itu yang mendorong tepat untuk mengakumulasi lagi? Misalnya Adaro kan kemarin ini mengalami kenaikan sampai 5% dalam satu perdagangan saja, dan hari ini kan ada dividen yang biasanya mungkin akan terjadi aksi profit taking. Apakah ini momen untuk bisa cicil beli lagi, atau Anda punya rekomendasi lain kalau mau masuk atau beli saham-saham batubara? Ya, sebenarnya untuk saham batubara ini ya secara teknikal sudah bisa dikatakan agak rawan profit taking ya, karena sudah cenderung mencetak rekor tertinggi kurang lebih kalau kita lihat 3 tahun terakhir seperti itu. Namun kita strateginya adalah meskipun valuasinya menjadi sangat murah, ini memang sudah di price in ya, menurut saya sudah diantisipasi oleh investor sekitar di pertengahan 2021 ya, atau mungkin kuartal 4 2021, setelah saat itu batubara mulai meningkat permintaannya dan mendorong laba bersih dari emiten itu melonjak signifikan di Q3. Nah, jadi dengan angka price earning ratio yang sangat murah sekali di bawah 10 kali, menurut saya memang menarik, namun investor menurut saya tidak cocok untuk bisa hold lama karena sudah di pricing dan memang sudah terrefleksi dengan kinerja keuangan saat ini. Nah, sehingga ada baiknya investor lebih main jangka pendek menengah dan menunggu koreksi ya, profit taking. Katakan seperti Adaro Energy, ini kita bisa melihat menunggu support di level 3.000 ya untuk kembali melakukan akumulasi sebelum nanti investor bisa melakukan short term trading seperti pada saham-saham batubara. Baik, rekomendasi short term trading juga ini untuk menyikapi volatilitas dari harga batubara global, begitu Pak Praska? Ya, betul sekali. Dan di tengah lagi kondisi India, sentimen India menurut saya juga bersifat lebih sementara ya, tidak long lasting seperti itu. Yang mensupport kan lebih kepada masalah perang antara Rusia dan Ukraina ini yang masih membuat demand komoditas batubara di pasar Eropa. Baik, berarti kalau mau beli untuk saham-saham berbasis batubara karena kenaikannya sudah signifikan dan sudah terrefleksi di laporan keuangan, ini lebih ke trading jangka pendek saja, begitu ya Pak Praska ya? Sambil mencermati sentimen-sentimen yang dapat menopang pergerakan dari harga komoditasnya, ya? Ya, betul. Oke.